Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Arya Rana Manggala. Terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe channel ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan tetap selalu memberikan informasi yang positif tentang sepak bola Indonesia dan juga Malaysia, dan tentang perjalanan yang bermanfaat, tips-tips perjalanan. Dan hari ini teman-teman, aku sangat senang sekali karena minggu ini Liga Super Malaysia sudah berjalan ya di game week pertama, dan sangat menarik sekali karena ada beberapa pertandingan yang layak untuk dibahas karena sangat menarik sekali. Mulai dari pertandingan pertama antara Johor Darul Takzim, ini lidah sedikit kaku ya, antara Johor Darul Takzim dengan Terengganu FC, dan sekaligus juga menjadi pertandingan Piala Sumbangsih ya, Charity Cup. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Johor Darul Takzim dengan skor 2-0. Menariknya di pertandingan kali ini, Johor dikapteni oleh Jordi Amat. Jordi Amat sendiri adalah back tim nasional Indonesia. Dan ini adalah menjadi trofi pertama Johor Darul Takzim musim ini, yaitu Piala Sumbangsih itu, dan dikapteni oleh Jordi Amat. Kemudian ada yang menarik juga di pertandingan ini karena pencetak gol pertama yaitu Juan Muniz. Dia ini adalah pemain debutan ya. Sebelumnya dia bermain untuk Atromitos Aten, dan kemudian ditransfer, diambil oleh Johor Darul Takzim, dan dia kemarin mencetak gol pertama untuk keunggulan Johor Darul Takzim. Menerima umpan dari Bergson. Bergson memang kualitasnya emang nggak bisa diragukan lagi. Bergson emang pemain yang bagus, berkualiti, dan umpannya set gitu ya, umpan crossing, dan dia langsung disambut oleh tandukan oleh Muniz, dan gol bagus banget. Terus kemudian gol kedua itu ada di menit ke-57, tidak lain tidak bukan oleh Bergson sendiri. Jadi pertandingan ini sebenarnya pertandingan yang cukup ketat, namun demikian seperti yang aku pernah bilang, sepertinya Johor ini is in another level. Jadi mereka bisa selalu bisa mencari jalan untuk memenangkan pertandingan. Dan di sini adalah sebagai buktinya. Pertandingan pertama mereka menang dengan keunggulan 2-0, meskipun bukan besar ya. Karena Terengganu juga kita tidak bisa pandang sebelah mata. Terengganu ini tim besar, dan ketika mereka main saja kemarin banyak juga peluang-peluang dan mereka sangat merepotkan. Dan sang pelatih dari Terengganu mengatakan bahwa dia tetap bangga dengan anak asuhnya karena ini adalah masih pertandingan awal. Dan aku setuju dengan itu. Ini baru pertandingan pertama, dan Terengganu dengan komposisi pemain yang dimiliki sekarang, aku yakin mereka akan survive di Liga Super ini. Kemudian selanjutnya kita akan coba cek pertandingan antara, ini ada big game juga, antara Sabah FC melawan PDRM. Kita cek dulu ya. Oke, Sabah FC melawan PDRM. Stadion ini dilaksanakan di Stadion Likas ya, di Sabah. Kemudian skornya itu 4-0 ya, 4-0, dan dicetak oleh 2 gol oleh Sadil Ramdhani, 1 gol dicetak oleh sang kapten Pak Taesu. Kemudian ada Stuart Wilkin di menit ke-90 plus 2. Di sini juga pertandingannya cukup menarik sekali ya, karena sebenarnya di awal-awal pertandingan ya, ada beberapa peluang juga dari Sabah yang bisa berujung gol gitu, tapi sayangnya tidak jadi gol. Bisa aja kalau peluang-peluang itu dimanfaatkan dengan baik dan itu bisa gol, bisa saja golnya lebih dari 4. Dan gol pertama sendiri dicetak oleh Sadil Ramdhani ya. Dia melakukan cutback, kemudian dia tendang dari ruang sempit di dalam kotak penalti dan terjadi gol. Tendangannya cukup keras sekali yang dicetak oleh Sadil Ramdhani. Kemudian gol kedua itu juga sama, berkat kerjasama antara back sayap dari Sabah FC. Kemudian dia melirik dulu ketika dia mau crossing. Kemudian dia ngelihat Sadil ada di posisi kosong. Kemudian dia cut back ke Sadil,
Sadil melakukan umpan lambung yang sangat memanjakan sekali, dan di situ kebetulan ada Park Tae-soo ada di situ dan bam, gol. Dan itu menjadi assist untuk Sadil dan gol pertama musim ini untuk Park Tae-soo. Kemudian di menit ke-71 Sadil kembali mencetak gol. Anak ini memang lagi on fire-nya di Liga Super. Dan ini cukup kita beri tepuk tangan ya untuk Sadil Ramdhani karena dia bersinar di minggu pertama ini. Kemudian Stuart Wilkin masuk, dan setelah Stuart Wilkin masuk itu bisa kita prediksi ya, setiap Stuart Wilkin masuk pasti dia mencetak gol. Itu Stuart Wilkin dia mencetak golnya di menit ke 90 plus 2 ya. Jadi sangat di injury time, dan ini juga raihan gol pertamanya untuk Stuart Wilkin musim ini. Dan aku mengucapkan selamat kepada para pendukung atau penyokong dari Sabah FC karena di game pertama ini mereka mendapatkan poin penuh sekaligus menjadi pemuncak klasemen di week pertama Liga Super Malaysia ini. Kemudian setelah dari Borneo, kita terbang lagi ke Stadium Perak ya. Kita ke Stadium Perak, ada pertandingan juga yang sangat menarik antara Perak FC melawan Kedah Darul Aman. Dan di pertandingan ini, pertandingan dimenangkan oleh Kedah dengan skor 4-1. Dan gol-gol sendiri itu di Perak dijaringkan oleh Muhammad Ikhwan bin Muhammad Hafiz. Kemudian di Kedah itu golnya dicetak oleh Litak, Lira melalui titik putih, kemudian Arif Farhan, dan yang terakhir adalah the one and only Balotelli, tapi bukan Mario, yang ini Jonathan Balotelli. Dan di pertandingan ini ada yang mau aku sorot ya. Yang pertama itu adanya 2 kartu merah yang didapat oleh Perak. Dan kartu merah pertama diberikan kepada Haziq karena dia dapat kartu kuning di menit-menit awal. Terus kemudian di menit ke-35 dia melakukan pelanggaran keras ya, sangat keras sekali, dan kemudian dia diberikan kartu kuning kedua, dan itu sempat diprotes juga oleh para pemain dari Kedah karena pelanggarannya sangat sangat berbahaya untuk pemain lawan. Itu dikurang-kurangi ya, harusnya itu kan masih menit-menit awal, harusnya para pemain bertahan itu lebih sabar lagi kayak gitu. Dan ditambah lagi Sunday Afolabi di menit ke-78 dia melakukan pelanggaran yang sangat berbahaya sekali, dan akhirnya referee atau wasit atau pengadil lapangan dia memberikan kartu kuning juga kedua kepada Sunday. Dan yang dilakukan Sunday itu lebih parah lagi. Karena apa? Karena itu bisa saja menghancurkan karir sepak bola lawan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat lagi tayangan ulangnya, ada di ini ya, ada di ada di highlight, bisa dilihat lagi, mungkin lihat ulang. Itu pelanggaran kedua yang dilakukan oleh Sunday, itu aku nggak bisa ngomong ya, itu bahaya banget sih, dan itu layak untuk mendapatkan kartu merah. Dan di pertandingan ini sebenarnya ya, Perak itu di awal-awal mereka bisa juga mengontrol pertandingan, akan tetapi ada kesalahan yang dilakukan oleh kedua pemainnya yang semoga saja ini menjadi pelajaran ya. Karena apa? Karena harus lebih calm ya, harus lebih calm dalam mengontrol bola kayak gitu, supaya tidak kekurangan pemain. Akhirnya ini kekurangan pemain menjadi 9 lawan 11, dan kemudian merugikan juga untuk pemain, untuk tim ya, karena skornya pun 4-1 kayak gitu. Dan untuk Kedah sendiri ini mereka memberikan penampilan yang cukup bagus ya. Kalau komentator kemarin bilang sih apa ya, dari pantai timur ke utara
Navusi Ball, itu dia. Aku yang dengar kemarin dari ini, dari apa, dari komentator. Dan itu menurutku benar ya, apa yang dibawa oleh Coach Navusi ini emang keren ya. Pertandingan yang kemarin dilakukan oleh Kedah ini keren, apalagi Litak ya. Litak dengan Manuel Ott itu bagus banget mainnya, mereka one two-nya bagus. Kemudian ada Lira juga, Lira kayak sebagai apa ya, pemantul bola aja kayaknya Lira. Dan itu mereka menampilkan pertandingan yang bagus. Dan aku juga kepikiran nih sekarang untuk beli jersey-nya Litak sepertinya ya, karena menarik menurut aku ya. Mereka mainnya bagus dan ini patut untuk kita cek lagi apakah di game week kedua Kedah akan tetap memberikan pertandingan yang bagus seperti game week awal, karena di game week kedua mereka akan berjumpa kalau tidak salah dengan Terengganu langsung. Jadi Coach Navusi Litak akan pulang ke Terengganu melawan mantan timnya, tentunya dengan respect. Kemudian aku juga bacakan ini ya pertandingan lainnya. Kelantan berhadapan dengan Kucing FA, itu berakhir 2-0 untuk Kucing FA. Kemudian Kuala Lumpur dengan Penang berakhir dengan skor 2-2, hasil imbang. Kemudian Selangor FC dengan Kelantan FC berakhir 1-0 untuk keunggulan Selangor FC. Kemudian pertandingan terakhir antara Negeri Sembilan berhadapan dengan Pahang berakhir 1-1. Pertandingan ini menurutku terlihat ya mana tim mana yang sudah cukup bersiap menghadapi Liga Super 2023 ini. Kita nantikan lagi pertandingan Liga Super di musim ini, dan tentunya di minggu ini masih ada pertandingan weekend kedua, game week kedua, dan mari kita tunggu tim mana yang bisa memuncaki klasemen. Apakah Sabah akan bertahan tetap di atas, ataukah JDT akan naik ke atas, atau mungkin tim lain. Jadi gitu aja teman-teman untuk update, nggak update ya, ini panjang banget. Untuk update Liga Super Malaysia Game Week 1. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah stay di video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe, dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan tentunya memberikan informasi yang positif tentang sepak bola. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.